analisis kebijakan kesehatan. Kebijakan adalah rangkaian dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam melaksanakan suatu pekerjaan kepemimpinan dan cara bertindak tentang organisasi atau pemerintah, pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran tertentu. Tujuan kebijakan. Kebijakan yang baik harus mempunyai tujuan yang baik. Tujuan yang baik tersebut sekurang-kurangnya harus memenuhi 4 kriteria sebagai berikut. Yang pertama, apa yang diinginkan untuk dicapai. Yang kedua, bersifat rasional atau realistis atau rasional or realistik. Yang ketiga, jelas atau clear. Yang keempat, berorientasi ke depan atau future orient. Bentuk-bentuk kebijakan dibagi menjadi 2, ada makro dan mikro. Untuk makro, terdiri dari undang-undang, peraturan pemerintah atau PP, keputusan presiden atau kepres, dan keputusan menteri atau kepmen. Sedangkan mikro terdiri dari 3, yang pertama, keputusan dirjen, yang kedua, peraturan organisasi, yang ketiga, perda atau pergub atau perbub. Adapun karakteristiknya terdiri dari 5. Yang pertama, berdasarkan proses serta keputusan formal organisasi. Yang kedua, harus relevan dengan tujuan organisasi dan dipahami oleh semua anggota organisasi yang terlibat. Yang ketiga, kebijakan harus bersifat terbuka untuk perubahan, tetapi harus juga bersifat stabil. Yang keempat, dinyatakan dalam kalimat tertulis yang dapat dimengerti oleh seluruh anggota, harus jelas masa berlakunya dan menyatu dengan aktivitas di masa depan. Dan yang terakhir, kebijakan harus dapat diterapkan dan bersifat rasional, bersifat terbuka untuk diinterpretasikan oleh para pelaku dan juga dapat diterapkan pada berbagai situasi. Adapun bentuk-bentuk analisis kebijakan, yang pertama, analisis kebijakan prospektif adalah analisis untuk menghasilkan atau mentransformasi informasi tindakan kebijakan diambil dan dilaksanakan. Yang kedua, ada analisis kebijakan retrospektif adalah analisis untuk menghasilkan dan mentransformasi informasi setelah tindakan kebijakan dilaksanakan. Dan yang terakhir, ada analisis kebijakan terintegrasi, adalah analisis yang komprehensif yang menggabungkan teknik atau metode untuk menghasilkan dan mentransformasi informasi sebelum dan setelah tindakan kebijakan dilaksanakan. Selanjutnya, manfaat. Adapun manfaat dari analisis kebijakan kesehatan yang pertama, yaitu meningkatkan efektivitas kebijakan. Analisis kebijakan membantu mengidentifikasi masalah dan merumuskan solusi yang paling efektif untuk meningkatkan pelayanan kesehatan serta distribusi sumber daya. Yang kedua, ada pengambilan keputusan berbasis bukti. Pada bagian ini, dengan melakukan analisis berbasis data, pembuat kebijakan dapat membuat keputusan yang lebih informatif sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya ada identifikasi tantangan dan peluang. Analisis kebijakan membantu dalam mengenali hambatan yang mungkin muncul dalam implementasi kebijakan serta peluang untuk perbaikan atau pengembangan. Selanjutnya ada optimalisasi sumber daya. Pada bagian ini melalui analisis kebijakan dapat dirancang untuk memaksimalkan pengguna sumber daya yang tersedia sehingga meningkatkan efisiensi dalam penyediaan layanan kesehatan. Selanjutnya ada peningkatan keadilan. Analisis kebijakan membantu memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berfokus pada kelompok tertentu, tetapi juga memperhitungkan kelompok rentan atau marginal, sehingga meningkatkan akses dan kesetaraan dalam layanan kesehatan. Selanjutnya ada evaluasi dampak. Setelah kebijakan diterapkan, analisis memungkinkan evaluasi dampak kebijakan tersebut terhadap kesehatan masyarakat, baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Dan yang terakhir, perbaikan kebijakan
kebijakan berkelanjutan. Dengan memahami kelemahan dari kebijakan yang ada, analisis dapat membantu memperbaiki dan menyesuaikan kebijakan untuk situasi dan kebutuhan yang berubah. Adapun unsur-unsur kebijakan kesehatan, yang pertama yaitu identifikasi masalah. Pada bagian ini, menentukan permasalahan kesehatan yang ingin diatasi melalui kebijakan. Ini mencakup pemahaman mendalam tentang akar masalah dan dampaknya terhadap masyarakat. Yang kedua ada pengumpulan data. Mengumpulkan data dan informasi relevan yang mencakup kondisi kesehatan masyarakat, ketersediaan sumber daya, serta kebijakan yang sudah ada. Data ini digunakan untuk mendukung analisis berbasis bukti. Selanjutnya ada analisis stakeholder. Mengidentifikasi kelompok-kelompok yang berkepentingan atau stakeholders seperti pemerintah, penyedia layanan kesehatan, masyarakat, dan pihak swasta, serta memahami peran dan kepentingan mereka dalam kebijakan. Selanjutnya ada pengkajian opsi kebijakan. Mengevaluasi berbagai alternatif solusi yang dapat diterapkan. Setiap opsi dianalisis dari segi efektivitas, biaya, serta dampaknya terhadap masyarakat. Selanjutnya ada analisis dampak, yaitu menilai dampak potensial dari kebijakan yang diusulkan terhadap berbagai aspek seperti kesehatan masyarakat, ekonomi, akses terhadap layanan kesehatan, serta kelompok rentan. Selanjutnya ada perumusan kebijakan. Berdasarkan analisis yang dilakukan, merumuskan kebijakan dengan rekomendasi yang konkret dan jelas yang dapat diterapkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya ada implementasi kebijakan. Pada bagian ini menyusun strategi implementasi yang mencakup rencana pelaksanaan, distribusi sumber daya, serta mekanisme koordinasi antar pemangku kepentingan. Selanjutnya ada monitoring dan evaluasi. Mengawasi pelaksanaan kebijakan untuk memastikan efektivitasnya serta melakukan evaluasi secara berkala untuk menilai apakah kebijakan mencapai tujuannya dan apa yang bisa diperbaiki. Selanjutnya ada konsep keadilan dan kesetaraan. Memastikan kebijakan yang diusulkan mempertimbangkan prinsip keadilan sosial agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh semua lapisan masyarakat. Dan yang terakhir ada aspek hukum dan regulasi. Menilai kesesuaian kebijakan dengan peraturan yang ada, serta memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat diimplementasikan sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam menyusun kebijakan kesehatan. Dalam langkah-langkah ini terdiri atas 10 langkah. Yang pertama ada identifikasi masalah kesehatan. Tujuannya yaitu menetapkan isu kesehatan yang ingin diatasi oleh kebijakan. Langkahnya yaitu mengidentifikasi masalah dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti software kesehatan, laporan medis, dan statistik penyakit. Evaluasi dampaknya pada masyarakat dan sistem kesehatan secara keseluruhan. Yang kedua, ada pengumpulan dan analisis data. Tujuannya yaitu mengumpulkan informasi relevan yang mendukung analisis masalah. Langkahnya yaitu mengumpulkan data epidemiologi, statistik demografis, kondisi ekonomi, akses terhadap layanan kesehatan, serta data terkait sumber daya kesehatan. Analisis data dilakukan untuk memahami skala dan sifat masalah. Yang ketiga ada analisis stakeholder. Tujuannya yaitu mengidentifikasi dan memahami berbagai pihak yang terlibat dan terkena dampak kebijakan. Langkahnya yaitu mengidentifikasi stakeholder seperti pemerintah, tenaga kesehatan, masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta. Menganalisis kepentingan, peran, serta kekuatan masing-masing pihak dalam proses kebijakan. Yang keempat ada pengkajian opsi kebijakan. Tujuannya yaitu mengevaluasi berbagai alternatif solusi untuk mengatasi masalah kesehatan. Langkahnya yaitu menyusun beberapa opsi kebijakan yang mungkin mempertimbangkan dampak kesehatan, biaya, serta sumber daya yang dibutuhkan. Setiap opsi dianalisis untuk menilai efektivitasnya dan seberapa besar untuk mereka akan memenuhi tujuan kesehatan yang diinginkan.
Yang kelima ada penilaian dampak atau impact assessment. Tujuannya yaitu menilai dampak potensial dari kebijakan yang akan diusulkan. Langkahnya yaitu memperkirakan dampak kebijakan terhadap kesehatan masyarakat, kelompok rentan, tenaga kesehatan, serta keuangan negara. Ini mencakup evaluasi manfaat jangka pendek dan jangka panjang dari setiap opsi kebijakan. Yang keenam ada perumusan kebijakan. Tujuannya yaitu menyusun kebijakan yang diusulkan berdasarkan hasil analisis. Langkahnya yaitu merumuskan kebijakan yang spesifik, mencantumkan tujuan, strategi implementasi, serta indikator keberhasilan. Kebijakan ini juga harus membuat rekomendasi terkait peraturan, alokasi sumber daya, serta mekanisme pengawasan. Yang ketujuh ada proses konsultasi. Tujuannya yaitu memperoleh masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan. Langkahnya yaitu melibatkan stakeholder dalam diskusi dan mendapatkan umpan balik terkait kebijakan yang diusulkan. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan dan dukungan terhadap kebijakan tersebut. Selanjutnya ada implementasi kebijakan. Tujuannya yaitu menerapkan kebijakan secara efektif di lapangan. Langkahnya yaitu menyusun rencana implementasi yang rinci, mencakup tahapan, alokasi sumber daya, serta pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan, melibatkan pelatihan bagi tenaga kesehatan jika diperlukan. Yang kesembilan ada monitoring dan evaluasi. Tujuannya yaitu memantau pelaksanaan dan menilai keberhasilan kebijakan. Langkahnya yaitu membuat mekanisme monitoring untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai rencana. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai apakah tujuan kebijakan tercapai dan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan penyesuaian. Dan yang terakhir yang ke-10 yaitu revisi dan perbaikan kebijakan. Tujuannya yaitu memastikan kebijakan tetap relevan dan efektif dalam jangka panjang. Langkahnya yaitu berdasarkan hasil evaluasi, kebijakan dapat direvisi atau disesuaikan dengan perubahan kebutuhan dan kondisi di lapangan. Perbaikan kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi kelemahan yang teridentifikasi dan meningkatkan dampak positif kebijakan. Selanjutnya ada jenis kebijakan kesehatan. Yang pertama ada kebijakan preventif. Tujuannya yaitu mencegah munculnya atau menyebarnya penyakit dan masalah kesehatan. Contoh, program imunisasi massal, kampanye kesehatan publik mengenai gaya hidup sehat, kebersihan dan gizi, regulasi mengenai kebersihan air dan sanitasi. Yang kedua ada kebijakan kuratif. Tujuannya yaitu menyediakan pengobatan dan perawatan bagi mereka yang sudah terjangkit penyakit. Contohnya, kebijakan subsidi obat bagi penderita penyakit kronis, program jaminan sosial atau asuransi kesehatan yang mendukung biaya pengobatan, pembangunan pusat kesehatan atau rumah sakit. Yang ketiga ada kebijakan rehabilitatif. Tujuannya yaitu membantu pasien pulih setelah mengalami penyakit atau cedera agar dapat kembali berfungsi normal dalam masyarakat. Contohnya yaitu program rehabilitasi untuk penyalahgunaan narkoba, rehabilitasi bagi pasien pasca stroke atau cedera fisik, fasilitas kesehatan mental bagi pasien yang membutuhkan. Yang keempat ada kebijakan promotif. Tujuannya yaitu meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat melalui promosi gaya hidup sehat dan peningkatan kesadaran tentang faktor-faktor risiko kesehatan. Contohnya, kampanye anti merokok, program edukasi mengenai pentingnya aktivitas fisik dan pola makan sehat, promosi kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Sekian video pembelajaran analisis kebijakan kesehatan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.